Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Teknologi Elektrokimia. Jadi saya diminta oleh program studi untuk mengajar Teknologi Elektrokimia karena kemarin disertasi saya juga eh, banyak berhubungan dengan elektrokimia ya. Jadi sebenarnya di dalam proses elektrokimia ini yang paling utama adalah terjadinya reaksi yang bisa kita lakukan atau kita lalui dengan adanya tambahan atau bantuan proses elektro. Jadi menggunakan listrik untuk melakukan reaksi kimia. Nah, di sini saya akan langsung saja. Apa sih pentingnya elektrochemistry ya di dalam proses industri? Seperti kita ketahui bahwasanya di dalam proses elektrochemistry itu dia banyak atau hampir semuanya itu menghabiskan sekitar 4% ya, 4% dari listrik yang dihasilkan di US. Jadi sebesar 4% listrik yang dihasilkan di US itu dihabiskan untuk proses elektrochemistry untuk produksi aluminium production sama chlor-alkali industri. Jadi dua industri ini banyak berperan atau banyak berkontribusi dalam proses elektrochemistry. Sedangkan seperti yang kita ketahui sekarang dengan maraknya fuel cell dan beberapa mobil listrik, baterai, ini juga mulai banyak dilirik ya, baik di dunia biomedical maupun juga di dunia otomotif yang banyak kita jumpai di apalagi di kota-kota besar. Kalau di saya dulu kuliah di Kanada itu biasanya Tesla itu sudah umum berseliweran di jalan. Karena memang produksinya juga dari US ya, jadi US Kanada itu cuman kayak sister country seperti kita sama Malaysia. Jadi kita cuman banyak membeli Tesla dari US untuk dipakai di Kanada. Kemudian juga bisa dipakai sebagai fuel cell seperti saya ketahui. Fuel cell itu majority umumnya itu adalah produksi gas hidrogen ya. Jadi pada umumnya, pada prinsipnya fuel cell itu produksi hidrogen gas yang hidrogen gasnya nanti digunakan untuk pembakaran atau sebagai green fuel yang biasanya kita namakan juga new green economy dalam proses pemanfaatannya nanti. Dan tentu pasti kita ketahui bahwasanya semikonduktor industri itu sangat tergantung dengan berbagai macam electro deposition process. Jadi proses electro deposition ini sangat berperan aktif dalam proses pembuatan semikonduktor. Jadi tidak bisa dipungkiri elektrochemistry ini juga berperan aktif dalam beberapa industri. Dan di dalam transisi dengan fossil fuel ke renewable, seperti kita ketahui bahwasanya penggunaan energi panas bumi atau geothermal, kemudian energi air atau water, kemudian ada energi angin yang bisa kita ketahui dengan wind atau wind turbine biasanya, atau mungkin solar panel, itu akan meningkatkan untuk sustainability dari electrochemical process. Jadi ketika electrochemical atau sumber energi listrik yang digunakan untuk melakukan reaksi kimia itu berasal dari energi yang terbarukan, maka proses sustainability yang dicanangkan atau digaungkan oleh negara-negara G20 itu akan menjadi lebih optimal seperti itu. Berbeda dengan Indonesia yang majority kita masih menggunakan fossil fuel di bagian eh,
pembangkit listrik kita itu akan mengurangi eh, prospek dari electrochemical atau electrochemistry sendiri. Nah, ini akhirnya electrochemistry ini juga berperan pada pengurangan gas CO2 di dalam prosesnya karena beberapa proses yang bisa direduksi atau diganti dengan proses yang lebih ramah seperti electrochemical ini harus selalu diutamakan dalam negara-negara maju. Nah, seperti kita ketahui di sini banyak sekali pertemuan yang diadakan oleh negara-negara maju untuk mengurangi peningkatan CO2 di atmosfer gini. Jadi yang terakhir adalah Paris Agreement. Itu intinya mereka ingin mengurangi penghasilan atau ibaratnya proses produksi CO2 dari industrial. Nah, salah satunya proses elektrochemical ini karena dia ramah lingkungan, terlebih jika dikapel atau dialiri oleh listrik yang renewable dari misal listrik-listrik dari geothermal dan angin dan water. Nah, kita ketahui CO2 itu juga sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Kita di sini, Indonesia, GDP per kapita di sini, ini masih membutuhkan produksi CO2 emission yang nantinya berhubungan dengan GDP per kapita. Kenapa sih CO2 ini berhubungan dengan GDP per kapita? Hal ini menarik karena seperti kita ketahui, dengan banyaknya CO2 emission yang diproduksi, maka kita bisa ketahui bahwasanya eh, negara tersebut dapat menghasilkan income yang banyak, yang lebih valuable, lebih berharga, yang bisa di-trade ke negara-negara yang lain. Seperti contoh China ya. China di sini kalau dilihat dari GDP-nya, karena per kapita ya, GDP per kapita di sini bisa kita ketahui bahwasanya mereka masih belum memasuki ke negara-negara maju seperti US, Singapura, Kanada dan Switzerland di sini, Jepang. Karena memang proses produksinya juga masih eh, belum bisa menghidupi per kapitanya. Jadi penghasilan bruto per orangnya orang Cina itu belum sebanyak di Singapura karena kita ketahui bahwa Cina merupakan negara dengan populasi terbesar ya. Jadi wajar kalau dia secara GDP masih belum bisa naik seperti itu. Nah, Indonesia ini nantinya harapannya itu juga bisa naik ke sana. Nah, di beberapa kelas yang selalu saya gaungkan juga saya selalu bilang bahwasanya kalau kita mau meningkatkan ekonomi, ya paling banter kita adalah menggenjot proses produksi yang ada di dalam negeri, baik itu dari proses industri kimia ataupun untuk industri-industri pertambangan, perminyakan yang akan kita eksplor, yang nantinya bisa meningkatkan GDP kita, akan tetapi juga pasti akan meningkatkan CO2 emission kita, seperti itu. Nah, itu pasti negara-negara maju akan erat hubungannya antara GDP per kapita dengan consumption dari CO2 emission yang ada. Ini based on data ya. Jadi memang negara maju pasti akan menghasilkan CO2 yang besar dari apa? Dari proses produksi yang mereka miliki. Nah, ini kita ketahui pertumbuhan energi luar di luar ya. Jadi pertumbuhannya dari 1971 ini belum ada ini renewable energy ya, karena belum kelihatan di sini. Tapi bisa kita lihat dengan bertumbuhnya waktu,
Ini ada pertambahan renewable energy di 2030 harapannya bisa mencapai 15,265% di sini. Sorry, crude oil equivalent. Jadi 15.265 crude oil equivalent. Jadi sekitar ini berapa ini? 2, 38, 40, 40, 40 tambah 45, 45. Masih sekitar 2% ya di sini ya. 4% ini ya. Jadi harapannya dari 4% ini bisa naik untuk menjadi lebih meningkat. Dan masih majority dipegang oleh fossil fuel di sini. Nah, kita ketahui juga bahwasanya ketika kita bagi hubungan energi itu akan erat hubungannya dengan jumlah penduduk ya. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk, dengan pertumbuhan penduduk seperti ini, kita ketahui bahwasanya di developed country yang sudah berkembang itu pertumbuhan penduduknya tetap seperti kita ketahui seperti Jepang, kemudian Switzerland, Kanada, US itu tidak signifikan untuk pertambahan penduduknya. Tetapi untuk developing country atau negara-negara seperti India, China, Indonesia, Brasil itu pertumbuhannya sungguh sangat signifikan seperti ini. Nah, kita bisa ketahui di sini juga pertumbuhan energi juga bisa dilihat di sebelah kiri. Hubungannya apa sih Pak energi dengan elektrokimia? Jadi hubungannya eh, elektrokimia ini harapannya bisa mengurangi penggunaan eh, energi-energi fosil fuel yang ada di dunia sekarang. Jadi dengan produksi elektrokimia kita dapat menerapkan proses produksi yang ramah lingkungan untuk menghasilkan fuel dan intermediate chemicals yang bisa berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oke, ini data untuk masalah global warming lagi. Jadi greenhouse emission itu harapannya diturunkan. Jadi ini ada kenaikan greenhouse, kenaikan CO2 emission yang meningkatkan eh, temperatur global. Jadi dengan current policy atau yang sekarang kita lakukan dengan adanya CO2 tax itu bisa menurunkan dari 4,1 sampai 4,8 ini bisa drop sampai ke 28 sampai 3,2 derajat Celcius. Jadi dengan ada tax karbonnya dari eh, negara-negara maju ini bisa menurunkan dari sini ke sini. Nah, harapannya itu kita bisa sampai turun ke sini ya, 2,5 sampai 2,8. Tapi ya hal ini harus melalui peran serta banyak orang. Banyak negara yang harus merelakan egonya dan menggunakan beberapa energi-energi yang lebih ramah lingkungan. Dan salah satunya adalah Jerman yang sudah melakukan transisi global di negaranya untuk menggunakan energi-energi yang lebih ramah lingkungan. Nah, kemudian di sini seperti yang saya tadi bilang bahwasanya elektrochemistry punya peran penting ya dalam mengurangi CO2 emission dengan beberapa cara. Jadi bisa dilakukan dengan eh, namanya carbon capture dan utilization and storage. Nah, di dalam carbon capture ini CO2 yang ditangkap di udara ini sebenarnya bisa dirubah dengan electrochemistry di cathode chamber di katoda itu bisa dirubah CO2 menjadi formic acid. Jadi dari bentuk gas itu akan bisa dirubah menjadi bentuk cair yang notabene formic acid ini dapat sebagai
bahan baku di berbagai industri ya. Jadi bisa digunakan di industri yang lain untuk melakukan reaksi. Nah, ini juga contoh-contoh kalau kita bisa menurunkan CO2 itu juga bisa mengurangi CO2 di atmosfer ini. Jadi dengan adanya proses-proses yang ada dari CO2 capture capture carbon capture sendiri itu bisa mengurangi kenaikan CO2 di atmosfer seperti ini. Nah, harapannya bisa dikurangi dengan beberapa lapisan seperti ini dan tiap lapisan ini bisa dibilang adalah pengurangan dari beberapa policy ya. Jadi beberapa peraturan di sini itu bisa dengan cara misal kita mengimprove energi efisiensi seperti kita ketahui bahwasannya Carnot efisiensi untuk mobil-mobil fossil fuel itu pakai Carnot itu dinaikkan energi efisiensinya baik dari transportasi, building dan industri itu bisa mengurangi beberapa lapis di sini. Kemudian kita juga bisa menggunakan fuel shift for stationary power generation. Jadi dari coal, itu karena coal CO2-nya tinggi, dikurangi menjadi natural gas yang lebih ramah lingkungan, atau mungkin bisa dengan menggunakan renewable energy. Jadi semakin ke sini CO2-nya semakin turun. Yang ketiga adalah CO2 carbon capture ini secara geological storage jadi bisa disuntikkan ke basin-basin laut di laut-laut dalam bisa disuntikkan atau bisa disimpan secara chemical, photochemical dan electrochemical. Yang ini sangat marak juga diproses di beberapa apa namanya grup riset yang ada sekarang. Dan otomatis juga menggunakan beberapa renewable fuel seperti biomas, kemudian solar energi atau energi surya, kemudian wind atau angin, tidal atau ombak, fuel cell, baterai, kemudian kapasitor, fotovoltaik, dan S2 ekonomi. Dan bagaimana dengan pembuatan metanol? Metanol juga sangat erat hubungannya dengan electrochemical atau proses yang lebih ramah karena seperti kita ketahui bahwasanya metanol itu merupakan chemical dasar dalam berbagai material ya. Jadi metanol ini biasanya diproduksi dari steam methane reforming dari CH pembakaran batu bara ataupun gas alam. Itu akan menghasilkan CO2, gas CO dan H2O yang akan menghasilkan CH3OH nantinya. Nah, dari steam methane reforming itu akan menghasilkan metanol yang bisa kita substitusi dengan contohnya dengan electrochemicals. Dan contoh yang lain adalah dari forestry dan agriculture. Ketika kita melakukan deforestation, kita harus juga melakukan reboisasi atau kita mengeliminasi deforestasi secara nyata. Dan ini ya, implement reforestation. Nah, hal ini agak susah dilakukan di negara-negara berkembang seperti Indonesia karena kita sangat membutuhkan deforestation untuk meningkatkan ekonomi kita. Nah, ada yang namanya carbon tax dari negara-negara berkembang kepada negara-negara seperti kita, negara-negara maju kepada negara-negara berkembang untuk melakukan subsidi dalam proses produksi mereka dengan carbon tax ya. Jadi ketika eh, carbon tax kita bisa kita tukar kalau kita menghasilkan oksigen ke dunia sebagai paru-paru dunia, kita dapat juga balian uang dari United Nations seharusnya. Kemudian kita sekarang akan belajar bagaimana caranya kita mengurangi emisi CO2 itu dengan electrification. Seperti kita ketahui bahwasanya dari fossil fuel tadi itu akan menghasilkan beberapa chemicals ya, bisa
produksi chemicals, kemudian H2 sama synthetic fuel di sini ataupun heat. Nah, dari sini dengan adanya bantuan renewable energy seperti panel surya dan lain-lain itu akan menghasilkan listrik. Nah, energi listrik ini yang bisa mengkonversi heat, kemudian produksi H2, chemical dan synthetic fuel dari proses elektrolisis ya. Bisa elektrolisis, elektrochemistry atau electrodeposition yang lain. Nah, seperti kita ketahui di sini dengan adanya eh, produksi listrik juga bisa menghasilkan elektro elektrolisis di sini juga menghasilkan CO2 ya. Jadi berperan serta menghasilkan CO2 dan dengan adanya beberapa penanggulangan itu bisa mengurangi CO2 emission dari konversi dari fossil fuel ke renewable. Jadi bisa menurunkan hingga 47% di tahun 2020. Nah, pada prinsipnya eh, CO2 ini sebenarnya eh, seperti end product dari fossil fuel ya. Jadi sebagai end product dari fossil fuel itu konsep berpikirnya dari end product fossil fuel itu bisa dijadikan raw material di electrochemistry untuk menghasilkan metanol atau menghasilkan formic acid biasanya. Jadi bisa kita ketahui dari power plant ini ada CO2 itu akan di capture CO2 capture di sini. Kemudian dari sini ada yang namanya electrochemical reduction dari CO2 ya dengan bantuan listrik yang dihasilkan dari apa? Dari energi ramah lingkungan. Nah, dari sini CO2 ini akan diproses, ini akan menjadi alkohol berupa metanol atau bisa menjadi formic acid. Itu tergantung prosesnya ya. Dengan bantuan membran yang bisa dikapel dengan beberapa eh, item. Jadi kebanyakan di sini kalian lihat di sini CO2 bisa berubah menjadi alkohol ya. Dan di sebelah anode, di sini anodanya, anode itu akan merubah air menjadi oksigen. Seperti itu. Dan eh, ion hidrogen atau hidroksilnya akan dipindah ke alkohol untuk melakukan reaksi dari CO3 menjadi CH3OH. Nah, setelah metanol terbentuk itu dapat digunakan dalam berbagai jenis end product yang lain ya seperti cat ataupun bisa digunakan sebagai pelarut, bisa digunakan untuk energi storage yang lain. Jadi prinsipnya adalah kita tidak menyimpan bentuk karbon dalam bentuk gas, tetapi sebisa mungkin kita merubah fasenya dari gas itu yang bisa melukai atau memperparah keadaan bumi menjadi bentuk solid ataupun bentuk cairan. Seperti itu. Nah, tetapi metanol ini juga bisa digunakan untuk proses produksi fuel yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan bakar di eh, transportasi yang menghasilkan apa? Menghasilkan CO2 lagi. Jadi cuman muter seperti ini. Dan hal ini dinamakan carbon neutral cycle. Jadi dalam proses produksinya, karbon yang dihasilkan itu nol karena dari sini nanti akan ditangkap, diproses lagi seperti itu. Jadi secara proses CO2 yang ada itu akan nol. Nah ini mimpi ya, mimpi idealnya seperti itu. Jadi karbon yang ada itu akan diputar terus untuk proses produksi dan lain-lain. Kemudian kembali ke prinsip hidrogen ekonomi. Kalau tadi metanol ya, lebih banyak ke metanol, sekarang hidrogen ekonomi. Kalau hidrogen ekonomi ini prinsipnya adalah seperti elektrolisis ya. Jadi dengan proses elektrolisis, eh, kita ngalirin listrik bisa menghasilkan hidrogen gas dan oksigen gas. Dan ini, hidrogen gas ini, itu biasanya juga dihasilkan rata-rata dari steam methane reforming ya. Jadi rata-rata
dari compressed natural gas or other rata-rata dari fuel cell, fossil fuel, dan 2% saja yang dihasilkan dari elektrolisis, seperti itu. Dan di sini eh, harganya juga akan bervariasi ya antara yang dihasilkan dari fossil fuel dan dari eh, water elektrolisis. Nah, dengan perbedaan yang ada itu sejatinya pasti akan ada perbedaan green hydrogen dengan yang dinamakan blue hydrogen ataupun grey hydrogen. Nah, harga tersebut akan selalu diterima pasar karena dengan ada konsekuensi-konsekuensi di belakangnya dalam produknya ya. Jadi kalau di luar sana produk-produk yang sustainable itu akan lebih dihargai karena dia ramah lingkungan dan lain-lain. Dan dia akan lebih banyak didukung oleh negara-negara maju. Nah, hidrogen ini suatu gas yang sangat berguna, bisa digunakan dalam industri amonia. Jadi dengan produksi H2 dari elektrolisis, bisa produksi amonia. Amonia larinya kemana? Amonia juga bisa digunakan untuk proses-proses produksi yang lain seperti pupuk dan lain-lain. Nah, di sini H2 juga bisa digunakan sebagai proses produksi metanol dengan tambahan dengan gas karbon monoksida untuk direaksikan yang nantinya bisa menjadi metanol juga. Nah, yang ada juga dinamakan fuel cell teknologi karena dia bisa menghasilkan hidrogen gas yang akan dibakar dan dengan oksigen menjadi H2O. Jadi ketika mobil running dengan gas hidrogen ini, dia akan menghasilkan H2O instead of atau selain CO2. Jadi tidak menghasilkan CO2. Jadi mobilnya hanya menghasilkan H2O sebagai emisinya. Seperti itu. Nah, hidrogen gas ini harapannya juga bisa menggantikan natural gas seperti LPG dan lain yang bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Seperti contohnya bisa untuk gas turbin ataupun eh, untuk proses-proses produksi yang lain. Nah, bagaimana dengan peran electrochemicals ini di bidang yang lain ya? Jadi yang terbaru juga kita bisa lihat baterai market demand-nya atau permintaan pasarnya sungguh sangat besar, terlebih dengan maraknya mobil-mobil listrik yang menghiasi jalan-jalan ibu kota di negara-negara besar. Kita bisa ketahui bahwasanya di 2030 ini harapannya bisa disuplai sekitar 2.329 gigawatt hour gitu. Jadi ini sungguh sangat besar. Harapannya bisa disuplai dari industri-industri yang ada. Makanya industri seperti nikel itu sangat gencar untuk eksplorasi nikel di Indonesia karena memang kebutuhan mobil listrik untuk baterai ini sudah sangat maju dan mulai seksi untuk dilirik ya. Nah, ini ada suatu paradoks ketika eh, Thomas Homer Dixon ini menyampaikan ada yang namanya ingenuity gap. Jadi pada prinsipnya ada gap antara apa yang bisa kita selesaikan. Jadi pada masa sekarang apa yang bisa kita selesaikan ini solution produced from our current system. Jadi apa yang kita kemukakan atau sistem yang kita berikan itu sebenarnya belum bisa menyelesaikan masalah utama yang ada dalam society atau masyarakat ya. Ini
yang diharapkan itu penyelesaiannya tuh segini gitu. Nah, di sini maka dia di sini ada yang namanya ingenuity gap di sini. Jadi harapannya dengan berbagai cara kita sebisa mungkin bisa mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada dari teknologi-teknologi yang kita ciptakan. Tapi itu memang dirasa tidak mungkin karena memang masalah-masalah sosial yang ada di luar sana memang sungguh sangat kompleks ya. Nah, kita juga akan melihat bagaimana sih untuk historinya elektrochemistry ini. Jadi pada prinsipnya proses elektrochemistry ini dimulai di tahun 1800 ketika sel volta diciptakan ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwasanya zinc based battery and electric current was invented. Jadi ditemukan di 1800. Kemudian Faraday menggunakan elektrolisis untuk menghasilkan H2 dan O2. Jadi pada tahun ini Faraday menggunakan penelitiannya di research groupnya untuk menghasilkan gas H2. Dan pada tahun 1860, ini bahkan Indonesia belum ada apa-apanya, Plante sudah menciptakan PB acid baterai ya. Dan beberapa grup riset lain seperti Hall and Herold sudah melakukan produksi aluminium di tahun ini, 1860. Ini sepertinya kita masih diduduki sama Belanda ya. Belanda masih ada di Indonesia di tahun ini. Kemudian Hittorf dan Kohlrausch ini juga mengemukakan teori elektrolit secara pertama. Nah, Nernst equation yang banyak digunakan di electrochemistry nantinya, Nernst equation itu ditemukan pada tahun 1910. Sedangkan Volmer-Butler itu ditemukan pada tahun 1930 tentang elektrokinetik. Jadi, kinetika reaksi yang terjadi di elektroda itu ditemukan atau dikemukakan di tahun 1930. Jadi, secara secara teknologi ini sebenarnya belum lama-lama banget, tapi sudah mulai maju sekarang, sudah mulai dilirik juga. Nah, ini dari 1950 sampai sekarang, ini grup risetnya Bacon bisa membuat alkaline fuel cell, Apollo Space Program, kemudian Beezer menggunakan organic electrosinthesis, kemudian Tobias juga mendirikan Electrochem Engineering, dan pada tahun 2019 eh, diperoleh Nobel dengan adanya lithium ion batteries. Dan Ballard juga mencoba untuk PEM fuel cell. PEM itu adalah proton exchange membrane ya. Jadi untuk fuel cell dengan bantuan membran protonik untuk menyeberangkan ion hidrogen. Nah, sedangkan di tahun 2000 sebelumnya juga sudah dihasilkan Nobel juga untuk organik polimer elektron konduktor oleh grup riset dari Shirakawa dan kawan-kawan ini. Nah, pada prinsipnya elektrochemistry ini sungguh sangat luas ya. Jadi penerapannya bisa dari baterai, fuel cell, organic synthesis, ataupun bisa oksigen, water treatment juga bisa, oksigen development di dalam kapal selam juga bisa. Tapi prinsipnya adalah kita memanfaatkan energi listrik, kita rubah menjadi chemical, atau sebaliknya, kita menggunakan chemical untuk menghasilkan energi listrik. Jadi, eh, pertama kali itu adalah volta. Sel volta itu susunannya terbentuk dari beberapa lapis. Di seperti ini kita bisa tahu bahwasanya ada zinc, ada Cu, ada copper di sini. Itu dia tumpuk-tumpukan seperti ini dengan
tambahan salt water sebagai konduktor ya. Jadi ada konduktornya, bisa kita lihat di sini untuk menghasilkan energi listrik. Nah, secara prinsip ini bisa kita lihat bahwasanya energi density benchmarking dari beberapa baterai, seperti kita tahu ada lead acid, kemudian ada nikel cadmium di sini, ada nikel juga, ada lithium ion baterai di sini. Secara secara energi density itu Lion layak lithium ion baterai ini masih oke ya. Perbedaan antara watt watt hour per liter sama watt hour per kilogramnya di sini baterai chemistry-nya. Kalau dibandingkan dengan zinc air ini sungguh sangat jauh antara watt hour liternya dan watt hour per kilogram. Ini secara sejarah. Nah, ini juga sejarahnya kita ketahui electric vehicles. Kita kembali ke masa lalu, kita lihat di sini di tahun 1900 ya. Ini electric vehicle sudah ada 1900. Kita masih pakai bambu runcing. Kemudian di tahun 2005 itu ada Porsche mengeluarkan internal combustion dari fuel cell di sini. Nah, ini contoh advertisement atau iklan electric vehicles di tahun 1900. Ini bisa memuat 4 orang dan dia bisa memindahkan atau transport dari satu tempat ke tempat yang lain dan sangat mudah dioperasikan dan sangat aman. Mereka mengeklaim kendaraan mereka. Jadi sebenarnya kendaraan listrik itu bukan hal yang baru ya, karena dari tahun 1900 sudah ada kendaraan listrik, tapi karena kembali lagi karena tren terkini mengharuskan orang-orang ini mengurangi penggunaan fosil fuel, maka akan digunakan di eh, kendaraan-kendaraan listrik yang listriknya bisa dihasilkan dari energi-energi yang lebih ramah lingkungan atau bisa digunakan untuk dari fuel cell atau produksi hidrogen yang hidrogennya bisa dirubah menjadi tenaga untuk memutar pergerakan motor dari mobil. Nah, ini Tesla seperti yang saya bilang. Tesla ini eh, punya beberapa tipe. Jadi untuk tipe 3, jadi Tesla tipe 3 ini ada yang bisa punya baterai 60 kilowatt hour, bisa punya baterai yang 85 kilowatt hour. Jadi baterai dari Tesla ini bisa menempuh 346 kilometer untuk spek yang ini atau 85 kilowatt per hour untuk spek yang di bawahnya. Kalau dalam miles dia mengeklaim bisa melakukan perjalanan sejauh ini tanpa dicas ya. Kemudian kembali lagi ke pentingnya perkembangan baterai ya, karena baterai ini nantinya akan sangat berhubungan dengan elektrochemistry karena dia menghasilkan listrik dari proses reaksi kimia yang ada. Jadi kalau elektrolisis itu menghasilkan gas hidrogen dari energi listrik yang disuplai. Kalau itu namanya power sink atau sink itu kan ibaratnya membuang ya, sink. Sink itu wastafel itu sink kan untuk membuang sesuatu. Jadi power sink itu energinya terbuang untuk apa? Untuk menghasilkan eh, hidrogen atau chemicals dan yang satunya adalah power source atau menghasilkan listrik. Nah, itu dari energi atau reaksi kimia yang menghasilkan apa? Ion-ion yang nantinya ion-ion itu akan mengalir dan menghasilkan listrik. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwasanya perkembangan baterai, di sini ada nikel kadmium, di sini ada nikel MH, di sini ada lithium ion baterai dengan adanya penemuan lithium
lithium ion ini yang menangkan Nobel itu bisa menghasilkan mobil listrik di tahun 2005 gitu. Jadi dengan penemuan lithium ion baterai ini bisa menghasilkan produksi Tesla yang massal. Ini eh, harganya juga semakin lama semakin murah. Jadi seperti kita ketahui di 2014 harganya overpriced 290 karena memang baru berkembang ya. Dan lama-lama ini bisa kita ketahui bahwasanya harga eh, lithium ion baterai ini bisa berkurang gitu. Jadi bisa sampai 78 saja. Dan pembagiannya 78% ini bisa kita lihat ya. 54% untuk cathode dan 18% untuk anode. Anode ya, anodenya 18%, 54% untuk pengembangan cathode dan yang lain biasanya ini adalah untuk proses produksi atau proses marketing dan lain-lain di sini. Oke. Nah, ini seperti kalian lihat ini di Frankfurt untuk Auto Show bisa kita ketahui bahwasanya Toyota ini mengeluarkan mobil ion baterai dengan energi capacity 11 kWh dengan charging time itu kalau 200 volt 2,5 jam, kalau 7,5 jam itu kalau 100 volt ya. Kalau kita di sini kan pakainya 220 ya, berarti sekitar 2 jam di sini. Nah, ini 45 kilowatt bisa 80 kilometer ya. 45 kilowatt bisa 80 kilometer. Kalau yang tadi Tesla, berapa Tesla tadi? 60 kilowatt 346 kilometer. 346 ya. Ini lebih tinggi Tesla ya. Teslanya bisa 346 kilometer ini di sini. Nah, eh kita bisa lihat di sini bahwasanya eh, saya nggak tahu bacanya gimana ini. Ada yang bilang ini bacanya pisau, tapi karena orang Indonesia saya bacanya pijet namanya. Tapi kata orang ini pisau bacanya. Pisau juga mengeluarkan electric car di sini dengan tema dengan menggunakan fuel cell ya. Jadi bisa kita lihat dalamannya itu ada high pressure hydrogen tanks-nya. Jadi setelah proses fuel cell untuk menghasilkan hidrogen gasnya dikompres di dalam tangki ini. Kemudian dari sini itu akan dibakar dan menghasilkan eh, power ya untuk memutar motor gitu. Jadi presisinya seperti itu dan kapasitasnya bisa sampai 114 kilowatt. Gitu. Nah, pada prinsipnya electrification tadi, jadi electrochemical itu kan elektrokimia itu hubungannya antara elektrik, elektro dengan kimia. Bukan dari prodik elektro dan prodik kimia, tapi karena energi elektro bisa digunakan untuk proses kimia atau sebaliknya, proses kimia bisa untuk menghasilkan energi. Jadi pada prinsipnya di sini dengan electrification yang disupport oleh sustainable energy di sini itu dapat menghasilkan beberapa produk yang biasanya kita bisa dapatkan dari misal hidrogen, metanol, amonia, etanol, ya dan oksigen seperti yang tadi saya kemukakan. Dengan raw materialnya apa? Raw materialnya bisa dari water, air, kemudian waste-nya bisa dari industrial waste yang notabene juga dari zat-zat cair ya yang bisa mengandung H2O di sini. Kemudian bisa dari biomasa, bisa dari lignin, selulose, semiselulose itu bisa dirubah menjadi beberapa chemicals. Kemudian dari udara juga bisa oksigen atau
Bisa CO2 ataupun biogas, salt itu bisa juga sebagai raw material di sini untuk dirubah menjadi eh, chemicals dan bisa berubah menjadi base chemicals. Dari base chemicals ini akan bisa dirubah menjadi intermediate chemicals. Yang intermediate chemicals akan bisa dirubah menjadi banyak yang namanya consumer product chemicals. Kemudian ini Toyota ini juga punya fuel cell hybrid. Jadi menggunakan high pressure tank juga. Kemudian ada motor, ada fuel cell stacknya. Jadi eh pada prinsipnya seperti saya ketahui, mobil-mobil Jepang itu lebih tertarik untuk mengembangkan hidrogen gas sebagai fuel cell dalam pengembangannya. Jadi mereka menggunakan baterai-baterai itu untuk memproduksi hidrogen gas. Hidrogen gasnya digunakan untuk memutar turbin tenaganya. Nah, kalau orang-orang seperti di China dan di China, Hyundai dan di US itu rata-rata menggunakan mobil listrik yang langsung dari proses listriknya. Proses chemical untuk menghasilkan listrik, baterai, dan baterainya itu yang nanti digunakan untuk memutar motor. Jadi beda beda fokus pengembangan ya antara Jepang dan negara-negara lain. Tapi saya melihat Jepang arahnya untuk penelitian dan lain itu lebih ke full cell ya. Nah, ini contohnya fuel cell. Di sini bisa kita ketahui di bawahnya ini ada eh, tangki penyimpanan hidrogen di sini. Nah, pertanyaan juga akan menjadi menarik ketika untuk masalah safety, apakah ini akan berbahaya atau tidak. Nah, tangki yang ada di sini biasanya sudah didesain untuk tahan benturan ya, karena ketebalannya sangat tinggi, sangat tebal. Jadi secara safety, engineering seperti kita, proses engineering mampu untuk mendesain kira-kira tangki yang aman seperti apa yang akan diterapkan dalam mobil listrik, mobil fuel cell ini. Nah, ini tampak depan. Ini bahasanya Jerman. Jadi bisa kita lihat di sini ada elektromotor generator ini yang bisa menghasilkan listriknya dari fuel cell yang ada tadi. Seperti itu. Jadi fuel cell akan dihasilkan hidrogen, hidrogennya akan digunakan untuk membakar pembakaran internal combustion untuk menghasilkan H2O dan tenaganya digunakan untuk memutar motor seperti itu. Nah, ini Mercedes-Benz juga menggunakan fuel cell. Ini dari internal combustion dirubah menjadi fuel cell ya di tahun 2009. Ini tipe Mercedes-Benz fuel cell-nya bisa kita lihat di sini. Mereka juga sudah berperan serta atau berpartisipasi dalam proses produksi fuel cell di untuk mobil-mobil listriknya. Dan ini ditulis ini ya, zero emission ya. Jadi bisa kita ketahui bahwasanya eh, negara-negara maju memang berlomba-lomba untuk menghasilkan mobil mobil yang ramah lingkungan. Kenapa sih kok harus mobil? Pertanyaannya karena memang mobil-mobil ini, transportasi ini sangat berperan aktif dalam kontribusi karbon dioksida yang dihasilkan ya. Jadi karbon dioksida yang dihasilkan itu majority itu antara dari proses industri ataupun dari transportasi. Nah, kegiatan manusia dua ini yang menyebabkan CO2 sungguh sangat tinggi. Makanya dengan adanya pengurangan CO2 dari transportasi, harapannya CO2 akan turun drastis dari permasalahan-permasalahan yang saya kemukakan di depan tadi. Nah, ini PEM-nya bisa kita lihat stack-nya. Ini stack-nya bisa kita lihat. Wah, stack-nya ini sangat banyak ya stack-nya. Ini per stack ini bisa dilihat. Dan ini bisa terlihat ternyata dari dalam mobil stack-nya ini. Nah, ini
Data ini saya ambil di sini ya. Nah, ini introduction saja, jadi nggak usah terlalu dipikir susah-susah. Saya hanya mau mengenalkan bahwasanya teknologi elektrokimia ini bisa dikembangkan dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah fuel cell, kemudian salah duanya adalah baterai, yang salah tiganya bisa untuk organik electrochemistry yang bisa menghasilkan fuel dan bisa menghasilkan organic chemicals ataupun intermediate chemicals. Dan pastinya bisa merubah atau melapisi melapisi logam seperti electrodeposition dalam proses produksinya. Nah, bicara tentang eh, elektrokimia, kita juga punya efisiensi ya, yang nantinya akan dibahas di belakang. Cuman sebagai pengenalan saja, ini rata-rata di sini pengenalan, nggak usah terlalu diambil pusing. eh Secara termodinamik, fuel cell hidrogen itu dia akan efisiensinya apa akan berkurang terhadap waktu ya. Sorry, terhadap suhu. Jadi semakin panas kondisi operasimu, maka efisiensimu akan turun gitu. Ini berbeda dengan Carnot ya. Carnot itu akan atau heat engine atau internal combustion ini dia akan mempunyai efisiensi yang naik dengan kenaikan temperatur. Nah, ini perbedaannya nyata karena apa? Kalau misal Carnot ini dengan meningkatnya suhu itu proses pembakaran atau internal combustion itu akan menjadi lebih sempurna. Makanya dia efisiensinya akan naik. Nah, kalau full cell ini nggak bisa karena apa? Kalau dia terlalu tinggi, heatnya terlalu tinggi, maka dia akan ada yang namanya hambatan eh, hambatan dari konduktivitasnya. Karena dengan meningkatnya suhu, konduktivitasnya juga akan menurun. Nanti ada hambatan di situ akan mempengaruhi atau menurunkan full cell efisiensinya. Jadi semakin tinggi, hambatannya semakin tinggi, konduktivitasnya nanti akan menurunkan efisiensi dari fuel cell. Jadi kalau beroperasi pada suhu rendah, fuel cell menang. Tapi kalau operasinya suhu tinggi ya eh, mesin internal combustion yang menang. Seperti itu. Nah, kalau kondisi operasinya ini makanya dibuat garis seperti ini ya. Kalau kondisi operasinya di bawah nilai 850-an itu maka full cell efisiensi lebih bagus. Tetapi kalau di atas 850 maka Carnot efisiensi yang lebih bagus. Seperti itu. Kemudian eh, tadi saya kemukakan ya sorry, di dalam electrochemistry itu ada dua proses. Yang pertama adalah power sink, yang kedua adalah power source. Jadi kita bisa menghasilkan energi atau sumber sumber energi source sumber power energi ya. Power sink ini menghabiskan energi gitu. Power sink. Nah, kita harus tahu bahwasanya dalam power sink dan power source itu dua-duanya ada anode dan katot yang memiliki eh, proses yang sama. Jadi di anode itu elektrod itu teroksidasi. Sorry, elektrod di mana reaksi oksidasi itu terjadi. Jadi dia menghasilkan elektron. Nah, kalau di katot itu elektrod itu mengalami reduksi. Nah, kalau di sini maka elektron itu sebagai reaktan gitu. Jadi dia akan bereaksi. Nah, bedanya untuk power sink dan power source itu secara termodinamik itu untuk power sink itu tidak bisa
terjadi secara simultan ya. Jadi secara thermodynamically dia tidak bisa spontan terjadi karena apa? Delta G selnya itu lebih dari nol. Tapi kalau power source itu ketika kalian rangkai, kalian susun, dia otomatis akan menghasilkan listrik gitu. Karena reaksinya reaksi spontan, karena delta G-nya kurang dari nol gitu. Nah, di dua proses ini, power sink maupun power source, itu mempunyai rumus yang sama ya. Delta G cell itu sama dengan minus NF E cell. Jadi ini nanti sebagai rumus yang akan banyak digunakan dalam proses elektrokimia. Nah, E cell itu apa? E cell itu adalah E katot dikurangi E anot gitu. Nah, kalau di sini ini lambangnya seperti ini. Ini namanya power sink. Bisa kita lihat power sink di sini ada power supply-nya. Power sink karena butuh apa? Butuh energi untuk disuplai ya. Makanya dia akan ada tambahan energi di sini untuk proses produksi. Nah, kalau di power source itu dia akan menghasilkan listrik di sini. Makanya seperti baterai itu namanya power source ya. Karena apa? Baterai itu kalau kalian lihat itu kan isinya ada zinc, ada baterai-baterai A3 itu kan ada zinc, ada karbonnya ya. Itu bisa menghasilkan listrik. Nah, itu namanya power source gitu. Nah, ini kita ketahui di sini ada electrosynthesis of chemicals, electrodeposition of metals, sama electrolysis. Ini biasanya adalah ini termasuk dalam power sink. Sedangkan power source itu ada primary batteries, kemudian secondary batteries operating in discharge mode atau power supply, dan ada yang namanya fuel cell untuk menghasilkan hidrogen gas itu tadi. Dan biasanya hidrogen gas itu biasanya di anode itu ditambahkan beberapa chemicals untuk menghasilkan hidrogen gas yang lebih banyak gitu. Nah, di sini ada sedikit skema ya. Jadi dalam prosesnya itu bisa kita lihat semakin ke atas dia akan semakin cocok untuk agen oksidasi. Kalau semakin ke bawah maka dia akan cocok sebagai agen reduksi. Seperti kita ketahui di SMA dulu, semakin ke sini dia akan cocok untuk reduksi dan semakin ke sini semakin cocok untuk oksidasi. Nah, apa sih implikasinya? Ini akan berpengaruh pada pemilihan. Jadi semakin ke atas ini akan cocok untuk katot. Jadi semakin cocok untuk reaksi katoda di baterai dan fuel cell dan semakin ke bawah ke sini itu akan semakin cocok sebagai anode ya, reaksi anode. Jadi kalau kita bisa lihat di sini litium makanya digunakan sebagai anode dan mangan di sini juga banyak digunakan di reaksi di katot seperti itu. Nah ini ilustrasinya antara hidrogen fuel cell bisa kita lihat di sini hidrogen, hidrogen, hidrogen dari anode ada gas diffusion layer, kemudian ini akan menghasilkan elektron, memecah akan menghasilkan elektron, elektron, elektron akan menghasilkan listrik. Dan di sini apa? Ini proton ya. Protonnya akan berubah akan berpindah dari anode ke katot seperti itu. Nah, digunakan untuk produksi oksigen. Di sini akan berubah menjadi water atau uap air di sini prinsipnya. Ini prinsip fuel cell secara sederhana dan permasalahannya dalam proses produksinya ini ada efisiensi yang dikemukakan atau yang diperoleh dari energi-energi atau source yang ada itu akan mengalami penurunan ya yang drastis di sini. Jadi untuk spesifik energinya akan menurun di sini dan bisa kita ketahui kalau kita lihat dari pengukuran ini kan untuk power itu self voltage kali current ya.
Jadi untuk daya itu ini rumusnya secara energi itu adalah daya kali waktu itu akan ekuivalen dengan cell voltage. Cell voltage itu biasanya volt dikali current atau I kali time atau T. Nah, di sini bisa ketahui bahwasanya voltage-nya itu semakin lama akan semakin menurun dengan meningkatnya current density ya. Jadi dengan eh, penerapan atau pengaplikasian current density yang semakin tinggi, ternyata voltage-nya menurun. Padahal harapannya apa? Dengan meningkatkannya current density, voltage-nya bisa seperti ini, bisa lurus. Jadi dayanya itu atau energinya yang dieksplor itu akan menjadi lebih banyak. Karena apa? Rumusnya tadi kan V kali I ya, untuk menghasilkan apa? Menghasilkan power gitu ya, untuk menghasilkan daya. V kali I. Tapi ini akan semakin turun seperti ini. Nah, beberapa metode untuk mengevaluasi baterai itu biasanya ini ya, metode polarisasi dan power density curve gitu. Kalau polar ini namanya kurva polarisasi, jadi voltage per current density. Bisa juga untuk mengevaluasi baterai yang ada itu menggunakan power density curve. Di sini bisa kita ketahui menggunakan power density yang akan berbentuk parabolik seperti ini. Nah, di sini kenapa sih kok bisa bentuknya parabolik ya? Nah, pertama pada cell potensial itu ternyata di current density yang rendah itu ada yang namanya open circuit loss karena full crossover dan ada yang namanya drop karena aktivasi dari elektrod tersendiri. Jadi ada losses karena aktivasi dari elektrod menyebabkan ada penurunan di sini ya. Nah, setelah ada penurunan di sini penurunan ya. Ini sudah dijadikan satu penurunan. Itu akan dilanjutkan dengan linear drop karena apa? Ohmic losses. Ohmic losses ini biasanya masalah adalah conductivity dari elektrolitnya ya. Elektrolitnya itu menyebabkan ohmic losses yang drop secara linear. Makanya ketika dia berkurang linear, ini dia current density dengan meningkatnya current density, cell voltage-nya juga akan tetap naik tapi secara linear seperti ini. Nah, setelah pada current density yang besar karena dia menghantarkan elektron yang sangat-sangat banyak, otomatis dia akan menjadi lebih overload atau lebih panas. Nah, itu biasanya akan ada mass transport losses. Jadi di situ ada eh, ke ketidakmampuan sistem dalam mengantarkan elektron yang terlalu banyak itu. Makanya dia ada mass transport losses dan di situ ada dropping nilai dari cell voltage sendiri di sini. Seret langsung signifikan seperti ini ya. Makanya di sini akan langsung dari linear maka dia akan dropping ke nilai seperti ini untuk power density-nya. Makanya nilai eh, power density versus current density ini atau power density curve ini akan bentuknya rata-rata parabolik seperti ini. Nah, untuk yang pengetahuan selanjutnya, untuk dalam proses eksperimen di elektrochemistry itu terdapat dua macam percobaan ya, mayoritas ya. Pertama adalah galvanostatik dan kedua adalah potensiostatik. Jadi secara galvanostatik dia menggunakan current yang fix, jadi menggunakan fixed current atau arus yang arus yang sama, tetap, arus yang tetap. Kemudian kalau potensiostatik dia menggunakan voltage yang tetap. Jadi voltage-nya dijaga tetap gitu. Maka current-nya akan bervariasi. Tapi ada juga yang galvanostatik yang current-nya dijaga tetap, maka voltage-nya akan bervariasi gitu. Kalau saya kemarin waktu disertasi saya menggunakan galvanostatik, jadi current-nya saya buat tetap, maka voltasenya dia akan bervariasi dengan eh,
beberapa faktor yang banyak mempengaruhi itu adalah elektrolit. Jadi untuk ohmic drop, ohmic lossesnya itu nanti akan terjadi di reaktor selnya. Nah, itu untuk hari ini saya akan mencoba sharing untuk eh, disertasi saya kemarin ya sebentar untuk biar tambah pengetahuan kalian. Oke, sebentar. Nah, ini apa yang saya lakukan dulu waktu disertasi ya. Jadi saya punya prinsip untuk memanfaatkan apa? Ini juga secara apa namanya? Secara introduction saya juga mengurangi CO2 ya, seperti yang saya katakan sebelumnya. Jadi pada prinsipnya di dalam sebentar. Nah, ada ya. Oke, pada prinsipnya saya melakukan proses konversi dari guaiacol. Guaiacol ini sebenarnya adalah eh, monomer, monomer dari lignin ya. Jadi lignin itu bisa menghasilkan monomer-monomer berupa aromatic compound berupa guaiacol. Nah, guaiacol ini bisa dirubah atau di-upgrade menjadi cyclohexanol dan cyclohexane yang notabene mempunyai hidrogen yang lebih banyak. Jadi C per H-nya itu lebih banyak. Jadi di katot ini itu kan menghasilkan hidrogen ya. Hidrogennya itu akan disimpan di chemicals, direaksikan di chemicals. Jadi dari guaiacol ini bisa berubah menjadi cyclohexanol dan cyclohexane yang mempunyai CH rasio yang lebih tinggi dan OC rasio yang lebih rendah. Nah, rata-rata orang-orang itu akan memanfaatkan katoda ini tanpa memanfaatkan anoda ya. Jadi anodanya itu cuma untuk water splitting aja. Jadi dari H2O itu akan menghasilkan oksigen gas gitu. Nah, saya kemarin memanfaatkan anoda ini untuk apa? Untuk eh, mereaksikan gliserol ya. Jadi gliserol saya reaksikan di eh, katot di anoda. Jadi di anoda ini nanti akan mereaksikan gliserol untuk menghasilkan apa? Menghasilkan glyceraldehyde, glyceric acid dan tartonic acid. Itu apa keuntungannya? Keuntungannya ini akan menghasilkan produk tambahan di anoda karena secara sistem anoda dan katoda ini terpisahkan oleh membran ya. Jadi produk dari katoda itu tidak bisa menyeberang ke anoda dan produk dari anoda itu tidak bisa menyeberang ke katoda sehingga secara sistem kita sebenarnya punya dua reaktor yang terpisah yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan proses produksi secara simultan. Nah, keuntungan kedua adalah dengan adanya glycerol electrooxidation ini dia akan mensuplai hidrogen yang berlebih ke cathode chamber. Jadi hidrogen ion itu akan tersuplai ke cathode chamber itu akan lebih banyak. Jadi seperti kita ketahui di sini, ini ada migrasi hidrogen ya dari anoda. Ini akan lebih banyak jumlahnya jika kita menggunakan glycerol electrooxidation di sini untuk untuk digunakan dalam reaksi upgrading guaiacol atau bio oil biasanya. Bio oil upgrading process. Nah, dari sini itu juga kita bisa ketahui bahwasanya energi density-nya itu juga akan lebih kecil. Sorry, energi yang dibutuhkan itu juga akan lebih kecil ya antara eh, nah ini bisa kita lihat di sini energinya untuk water oxidation itu dia akan membutuhkan energi yang lebih besar di sini. Nah, kalau kita tarik ke glycerol electrooxidation di sini, maka energi yang dibutuhkan secara voltage di sini akan lebih rendah apabila kita menggunakan glycerol electrooxidation ini dan
guaiacol. Nah, kalau kita hanya menggunakan guaiacol dan water oxidation, maka energi yang dibutuhkan sungguh sangat jauh di sini. Seperti itu. Jadi, secara prinsip saya hanya memanfaatkan eh, kedua belah chamber untuk proses produksi yang lebih efisien. Seperti itu. Jadi begitu untuk pengenalan hari ini untuk pengenalan elektrokimia. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya kira tadi jam 3.20 ya. Ini mungkin beberapa sudah ada yang eh, left tadi. Jadi saya masih bingung ini kalau online gimana caranya absen ya. Kehadiran mahasiswa nggak bisa. Ada pertanyaan di sini sampai sini? Sembari saya mencoba untuk ini absen ya. Nggak bisa ya. Oh, lisensinya harus pakai ini ya. Oke, saya kayaknya belum bisa absen ini.